Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah datangnya kabar tentang lahirnya Nabi Ishak alaihissalam dan dihukumnya kaum Nabi Lut alaihissalam. Dikisahkan, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua orang istri pada saat itu. Yang pertama, Sarah, lalu kemudian Hajar, yang pada awalnya Hajar adalah budak dari Sarah. Berpuluh-puluh tahun Sarah menjadi istri Nabi Ibrahim. Sarah belum bisa memberikan keturunan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat Nabi Ibrahim sangat ingin memiliki keturunan, akhirnya Sarah pun membebaskan Hajar dan memberikannya kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan istri. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikahi Hajar, dan setahun setelahnya beliau dikaruniai anak dari rahim Hajar yang bernama Ismail alaihissalam. 2 tahun berlalu, Sarah yang merasa sedih karena tidak bisa memberikan keturunan untuk Nabi Ibrahim terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memberikan keturunan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikatnya untuk memberikan 2 informasi penting, yaitu memberikan berita gembira untuk Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa beliau akan dikaruniai keturunan dari rahim Sarah yang bernama Ishak. Dan berita satunya adalah para malaikat itu datang untuk menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Waktu itu lokasi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah di wilayah Palestina, sedangkan Nabi Lut alaihissalam di wilayah Yordania. Palestina dan Yordania adalah 2 wilayah tetangga yang hanya dipisahkan oleh sebuah lembah. Pada dasarnya, Nabi Lut dan Ibrahim alaihissalam berada di satu zaman, namun hanya dibedakan oleh tempat dakwah beliau. Seperti sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Semua nabi-nabi sebelumku diutus hanya untuk kaum mereka, sedangkan aku diutus untuk seluruh alam semesta." Saat itu, kaum Nabi Lut melakukan kemaksiatan dengan berhubungan sesama jenis atau homoseksual. Bertahun-tahun Nabi Lut alaihissalam mendakwahi kaumnya, namun kaumnya tetap tidak meninggalkan kesesatan itu. Bahkan kemaksiatan itu sudah hampir merata di kalangan kaumnya. Keadaan kaum Nabi Lut inilah yang menjadi awal mula homoseksual dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan semua ini dalam surat Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 24 sampai 30, yang berbunyi, "Sudah sampaikah kepadamu hai Muhammad dan pengikutmu cerita tentang tamu-tamunya Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka memasuki tempatnya Ibrahim, lalu mereka mengatakan, 'Salamun,' keselamatan. Ibrahim menjawab, 'Salamun,' keselamatan untuk orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pun, Ibrahim, tiba-tiba pergi diam-diam menemui keluarganya dan menyembelih anak sapi gemuk dan menghidangkannya di hadapan mereka. Lalu dia, Ibrahim, mempersilahkan mereka makan. Namun mereka tidak makan, yang membuat dia, Ibrahim, menjadi takut. Masuklah rasa takut dalam diri Ibrahim, lalu berkatalah mereka, 'Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim.' Dan mereka memberitakan berita gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran seorang anak laki-laki bernama Ishak alaihissalam. Lalu istrinya Sarah menepuk pipinya seraya berkata, 'Aku adalah wanita tua dan mandu, bagaimana bisa aku hamil?' Lalu para malaikat menjawab, 'Demikianlah Tuhanmu memfirmankannya. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui.' Dan dikisahkan pada saat itu, saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui mereka adalah malaikat, beliau bertanya, 'Setelah menyampaikan kabar ini, akan kemanakah kalian?' Dan para malaikat itu pun menjawab, 'Kami akan pergi ke kaum Lut untuk menghancurkan mereka.' Mendengar tentang itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat meminta keringanan untuk kaum Lut.
berharap kaum Lut masih bisa untuk didakwahi. Namun para malaikat menjawab, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya keputusan Tuhanmu tidak mungkin salah." Maka pergilah para malaikat tersebut untuk menghancurkan kaum Lut. Allahu a'lam bishawab.